Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Dumadang para habaib, wasyaraif, para alim, para ulama, para kiai ingkang kula ta'zimi wabil akhas manipun Al-Habib Abdul Qadir Mulahila, Al-Habib Muhammad Bakir Al-Habsi, Al-Habib Haidar Al-Habsi, Ki Syarifah Balkis bin Idris Al-Habsi ingkang kula muliakan, para alim, para ulama, jajaran Suriah Nahdlatul Ulama menapa diritan Fidyah MWCNU Kecamatan Purwojati kula hormati, Gus Lukman selaku pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas beserta seluruh jajarannya, Asad Korcap dan sahabat-sahabat dari PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Purwojati beserta seluruh badan otonom NU yang hadir, ingkang kula tresnani kula muliakan, sahabat saya Mas Woro serta para undangan sedaya yang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun. Dinosa kula sayektosipun apal namine niki tapi wis wengi nggih, dadine boten kula panggil siji-siji. Mok mangke malah kalasan subuh ngene iki. Sedaya mawon rahimakumullah. Nepangaken asli kula namane Rudi Ariwibowo, mbok nyalon Bupati Singo kelalen badang nggih. Panggilan surgane Muhammad Fatur Rahman. Kula disuwune nang Gus Lukman kan dadi komandan pembina Ansor Kabupaten Banyumas. Katuse Kombatnas napa nggih. Mudah-mudahan kula dipun paringi saged istiqomah nggih sareng-sareng. Monggo sebelum kula lan ban sedaya sareng-sareng janjane yen niki anu berkhidmat ngurip-urip kegiatan sing pun berjalan sukses. Nggih menika intine teng mriki jane acara Rijalul Ansor niku selawatan ngoten nggih. Bab termaktub falayanul napa? Masyaallah. Ketika kula lan sedaya bersolawat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan dan benjing kula lan sedaya bakal dituntun maring swargane Allah, saksine niku tenggorokan lan ati kula padha. Malaikat Jibril niku sowan teng ngene malaikat Malik pada lenggahan. Ya bayangnane ya kaya niki lah. Kula nate pada saat maca kitab niku bocah Ansor takon, "Bah, niku si malaikat Malik kali malaikat Jibril kok pada jagongan ning neraka ora kobong?" Kula ya mandan kaget. Iya juga ya. Jagongan kok ning neraka niki. Hawa sumuke neraka mawon bisa membakar ngapa mawon sing wonten ning alam dunya. Untungnya kula luwih pinter dari sing takon. Jadi kula jawab, sebabe malaikat niku diciptakan Allah dari nur, sementara singgi lenggahan malaikat niku geni. Sampai kapanpun api tidak akan mampu membakar nur atau cahaya. Nek ora percaya mangke wangsul setel kompor gas, baterai teng HP aktifkan, oncori mawon niku kompor gase. Kira-kira sinare baterai kobong napa mboten? Mboten. Ada misi apa malaikat Jibril sowan ke malaikat Malik? Karena malaikat Malik lagi bingung. Benjing niku ngendikane malaikat Malik sudah digambarkan akan ada hamba Allah yang sudah dihancurkan dengan berbagai siksa, dibakar sampai gosong, semua tubuhnya gosong. Tapi ternyata tenggorokan dan hatinya utuh, sama sekali tidak tersentuh api neraka. Lah malaikat Malik niku kepen ngertos niku jane sinten. Oh nggih mangke kula tak matur kali Sang Pencipta. Begitu malaikat Jibril angsal berita saking Allah, kata Allah, iku umat akhir zaman yang pernah mengumandangkan solawat kepada kekasihku. Sholli ala Nabi Muhammad.
Karena tenggorokannya untuk lewat kalimat solawat, hatinya menyimpan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasadnya hancur terbakar api neraka, tapi hati dan tenggorokannya utuh. Tandane nopo, iki wong ora bakal selawas-selawase nang neraka jahanam. Karena apa? Kanjeng Nabi diberi kemurahan oleh Allah dengan syafaatul udma. Salah satunya tiang sing model kaya niki-niki benjing diangkat dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nopo malih nek panjenengan wis seneng bersolawat, mencintai kepada piantun mulia yang disolawati dengan cara nderekaken lampah dalemipun. Allahumma amin. Maka kenapa Mbah Hasyim Asy'ari dados damel Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Karena saat beliau ngaji teng Mekah, niku pikantuk hadis saking guru hadisnya. Tiba-tiba guru hadis niku ditulis teng kitabnya beliau Irsadus Sari, bab tentang kiamat dipercepat. Beliau dingendikani teng gurune, ora bakal kiamat ikut terjadi sehingga muncul sab'una kadzaban. 70 orang pendusta. Para sahabat glogok. 70 pendusta. Ayunge setitik berarti kiamat tinggal teka. Ana kan waktu niku mungkin pendusta wis widaksana nggih. Jadi kan kurang siji bleduk ngono nggih. Sahabat akhirnya tanya, "Ki sing maksudin dustai ora sida nyaur apa kepriwe ya kaya niku?" Maka para sahabat tanya, "Wa ma ayatuhum ya Rasulullah?" Tanda-tanda mereka seperti apa? Biar saya bisa mengenali. Ada 2 tanda kata Nabi. 1, mereka akan datang kepada kalian dengan membawa sunnahku. Tapi dia tidak melakukan sunnah. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari kondur teng Indonesia, baru saja mulai akan menyebarkan sayap Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan pola amaliyahnya, belum membuat jam'iyah. Hanya membuat kekuatan jamaah, pengamal ahlus sunnah wal jamaah. Belum damel jam'iyah. Tiba-tiba serangan sudah mulai datang. Ya niku pendusta-pendusta niku jargonnya medeni banget. Kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah. Sehingga banyak orang yang terlena dengan jargon itu tiba-tiba mengikutinya. Akhirnya nanti kita sedoyo sing boten ngangge jargon niku mengetahui sangat bodoh sekali orang. Kembali ke sunnah tetapi tidak melakukan sunnah. Berarti kan bukan kembali ke sunnah, mengembalikan sunnah. Karena tidak mampu melakukan. Balik nabelah, maring kitab. Tanda yang jelas kita lihat, silahkan panjenengan lihat. Allah Subhanahu wa taala populer niki teng pundi mawon dingendikaken. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Perintahnya kepada siapa? Allah untuk hamba-hambanya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ketika kita bersolawat, apalagi seperti majelis kayak niki-niki. Kulo niku nate dirawi tamu, Pak. Sing tamu niku jen gedhingi banget. Kulo be menyesal ketemu angger ora jere Kanjeng Nabi tamu kowe teka gawa berkah balik gawa betot dosane kulo jen awang-awangan banget saestu. Sebabe uli ngendika kaya ini. Orang NU yang suka mengadakan peringatan Maulid Nabi niku orang-orang
orang yang digambarkan sebagai pengangguran yang kurang pekerjaan tapi suka makan. Jalan Rika ketemu mereka mesti biti, mesti. Jika kami itu keplak sangkemnya apa gitu, kayak mesti gini. Nyong tahu nganu mandan sabar ya kur gerak katik tok rakat berkat. Ngomong sebisan maning kayak gue temenan nyong sing balik dadi tamu gue kon dadi tuan rumah ya gitu. Belum atur. Dasarin nopo. Pertama, Nabi niku tidak pernah membuat syair-syair yang seperti kita baca seperti tadi. Tidak pernah membuat syair seperti itu. Terus, ketika syair itu dibaca, berarti melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Tiba-tiba mereka melakukan bersama-sama berkerumpul di sebuah majlis, selesai makan-makan. Apa itu bukan pengangguran yang suka makan? Yang nganggur tahu rajane ngesuk bar mangan pada maring sawah, ana sing dagang kuliah ini utek gawe lemes mawon. Mereka tidak tahu, Pak, sahabat-sahabatku, rekan dan rekanita. Di balik rahasia bersolawat seperti yang tadi saya sampaikan. Mereka berdusta, mengajak sebenarnya agar supaya kita tidak mencintai Rasulullah, tapi dengan jargon kembali kepada sunnah dan kembali kepada Al-Quran. Tujuannya hanya satu, jauh dari Rasulullah. Siapa sumber biang keroknya? Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi bagaimana agar umat akhir zaman itu seolah-olah melakukan sunnah tapi membenci Rasulullah. Dijauhkan dari kecintaannya. Maka mereka jargonnya menipu kita. Kemudian yang kedua kata Nabi, mereka datang di tengah-tengah kalian, mengganti sunnah-sunnahku yang telah kalian lakukan, diganti sunnah versi mereka. Pun sering kulo sampaikan kepada teman-teman Bansur ketika diklaksar, Ansur ketika PKD, pas kesempatan saya ngomong, jaga masjidmu, jaga musolamu, agar menjadi identitas musola dan masjid NU yang real, betul-betul niku menjadi corak NU, selesai adzan puji-pujian. Saya kan sering mendoktrin yang ringan sekali. Suruh saya dipasangi tulisan Nahdlatul Ulama, yura apa-apa. Daripada masjid ana tulisan NU ini, belas langkah puji-pujian, ngisi-sini banget. Long ini kono, pengurus ranting Ansor, atau gambar Bansur, atau jebule ora tuh puji-pujian masjid. Mengapa ora tuh puji-pujian? Ora tuh diadani. Kasihan banget Bu G. Begitu kelepon fungsi aneh-aneh nembe gege. Masjid saya ini wakafnya mbah saya. Lah ya wakaf kaya wakaf, masjidnya sama ini kosong, tidak ada penghuninya, daripada nganggur tak nggoni. Ketika banyak sekali kejadian semacam itu, maka kulo sering banget teng pundi mawon. Ayo, identitas Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah munculkan di tempat yang paling dasar, yaitu masjid dan musola. Adan, puji-pujian, bersyair. Kanjeng Nabi niku ketika datang sahabat ngalem-ngalem dengan pengalembono menggunakan alur syair atau sering disebut dengan sholawat burdah. Burdah selimut ngibib. Niku karena si penyair niku diberi hadiah dari Kanjeng Nabi selimut bercorak nih, lorek-lorek niku namanya burdah. Ngerasa niki burdah tinggal nang rumah sakit. Yang jenengan sakit kan terus dikemuli selimut sing lorek-lorek. Yang penting aja corona be monggo bonusnya plastik gini kok. Mereka datang merubah sunnahku yang telah kalian lakukan. Puji-pujian dianggap tidak ada. Syair-syair dianggap tidak ada.
Jangankan syair yang menggunakan solawat-solawat yang masyhur. Syair yang bukan solawat pun ketika dibaca setelah adzan boleh. Kan ketika Hasan bin Sabit al-Ansori diperintahkan oleh Nabi untuk bersyair setelah Bilal bin Rabah adzan, menunggu aku masuk ke Masjid Nabawi, Hasan bin Sabit, kowe bersyair, bangkitkan semangat juang sahabat-sahabatku dan ceritakan hasil perjuanganku di depan para sahabat-sahabat kalian. Dibacakan syair membakar semangat. Itu umpamanya pas subuh dan subuh kau orang apal syair solawatnya, ya lalawatun boleh. Ya lalawatun, ya lalawatun, ya lalawatun. Pansure ora ketun-ketun. Lagi turu terus piket malam. Oh, solawatan malah ora tangi-tangi. Ganti lagu kebangsaan. Lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Masjidnya kayak gitu, insya Allah tangi kabeh. Yang ngomei sih, sembarangan masjid gue nyanyi. Wingi sholawat orang pada tangi. Dari Sabang menyat. Tadi karena sing ngendi ini lah nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa menugaskan Hasan bin Sabit al-Ansori bersair ba'da azannya Bilal bin Rabah sebelum iqamah. Memang menunggu jeda masuknya Rasul karena Rasul tidak pernah sholat sunnah di dalam masjid, pasti di dalam rumah beliau. Tujuannya satu. Ketika masih ada syairnya Hasan bin Sabit al-Ansori, berarti sahabat yang kepingin ikut berjamaah masih ada waktu untuk sampai ke masjid. Hatinya lo isi puji-pujian. Hasan bin Sabit masih bersyair. Paham nih? Yang kedua, saat itu butuh support semangat juang yang luar biasa. Potensi berkumpulnya sahabat di sholat berjamaah. Maka saat itulah Rasul memerintahkan bakar semangat juang sahabat-sahabatku dengan syair sambil menunggu aku masuk ke Masjid Nabawi. Niku Hasan bin Sabit al-Ansori yang diperintahkan oleh Rasul. Hari ini dianggap puji-pujian itu bid'ah. Inilah itulah. Berarti Kanjeng Nabi sudah melihat bahwa nanti akan muncul orang-orang yang melarang apa yang aku perintahkan kepada Hasan bin Sabit al-Ansori. Belum yang lain-lainnya. Maka Mbah Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai-kiai Jawa, Madura, Kalimantan bagian timur, daerah Lampung, untuk bagaimana setelah beliau niku direstui kalian Mbahipun Habib Lutfi yang pertama merestui Mbah Hasyim Asy'ari setelah melakukan munajat di Masjidil Haram, kondur bertemu kalian Mbahipun Habib Lutfi. Diizini yang penting beliau pun langsung kondur maring Tebuireng, tapi pinarah langsung ke Mbah Khalil Bangkalan. Saking Pekalongan, Mbah Hasyim langsung menuju ke Bangkalan, Madura, menemui Mbah Khalil Bangkalan. Belum masuk, masih di depan rumah. Hasyim Asy'ari segera buat Jamiah Nahdlatul Ulama sebagaimana yang diindikakan di Pekalongan. Padahal belum ada HP. Dari mana Mbah Khalil dapat kabar dari Mbahipun Habib Lutfi? Kalau bukan wali tidak mungkin. Maka Mbah Hasyim langsung kontur mantap sampai teng dalem beliau mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Sampai hari ini. Bulane sapa-sapa wong sing sembarangan maring Nahdlatul Ulama silahkan lihat saja. Yang si orang nyupatani mujikna. Mujikna kan terpuji gitu. Mujikna mudah-mudahannya panjang umur. Jadi maksudnya ada kesempatan taubat. Ngerti tunggang pendek umur kan yang belah ini banget urung taubat wis mati melas ngaten nggih. Saya sudah menyaksikan berkali-kali orang sing nyepelek KNU itu. Utawane dolanan
bersandar kepada NU untuk kepentingan pribadi ambruk di suatu saat belilah. Mulane pada berkhidmat sing temenanan. Allahumma amin. Kula janjane anu ora ngerti acara teng mriki Bib tiba-tiba datamu ke sana. Anu telat sih diaturin nanti di perintah jenengan telat niki kare panitiane mriki. Aduh, saya jere ketua Ansor Ranting Cindagor nyunati anak mari ngono piye yo Purwojati Cindagor pirang menit. Keburana Ansor sing awal dados namung cepet mong. Dugi mriki pasrah alhamdulillah. Angsal keberkahanipun rawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Niki kula diguyu ning Salafi niki. Kula ngomong Kanjeng Nabi nalika strakal niku rawuh kula diguyu ning bocah Salafi. Aduh, Ustaz stres kareketan. Anu biasa triwisan sih, tapi jane nyung ya ora gelem triwisan ngerbabaya niku. Stres priwi sih, Kang? Wah, sampean masa pura-pura ndak ngerti. Kanjeng Nabi kan sudah mati ribuan tahun yang lalu, bagaimana bisa datang ke majelis rakal? Kan yang ngendika Kanjeng Nabi. Apabila sholawat salam dikumandangkan kepadaku, jika aku tidak hadir di majelis iku, maka sholawat kalian yang akan diantarkan kepadaku. Sahabat bertanya, kaifa turadu sholatuna alaika ya Rasulullah? Bagaimana mungkin sholawat kami akan diantarkan kepada engkau, sementara engkau telah membusuk di dalam kubur? Para sahabat mawon ndak percaya. Masanggi benjingkan panjenengan membusuk di dalam kubur. Bagaimana mungkin bisa menerima sholawat kami? Apa kata Nabi? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi, kepada tanah kuburan, membusukkan jasad para nabi. Bukan aku tok yang tidak busuk, tapi jasad para nabi tidak ada yang membusuk. Maka Sidina Anas, sepupunya Rasul yang 12 tahun berada di rumah Rasul, karena ibunya Sidina Anas kan bibine Kanjeng Nabi. Sering Kanjeng Nabi nek menjelang duhur niku sarean teng daleme beliau. Suatu saat keringatnya ono situasi panas, keringatnya dilapi teng bibine, diperes diwade botol, cara senikine cara teng Indonesia botol PPO lah zaman kunane niku. Ngerti PPO nggih sing ambune sedep tapi sing sirang dari peredaran. Diperesi niku. Begitu terbangun Rasul kaget, sing nopo bi? Nah kiye biasa. Kenanggo ngobati anggar ponakanmu pada briang. Keringatnya Kanjeng Nabi niku bisa untuk obat bagi siapa saja yang dilepetkan ini. Nah, kulo duwe minyak sing ketetesan keringetnya Kanjeng Nabi. Ya walaupun wis tetesan ping pirang juta tetes tapi ya isi tekingu bae lah insyaallah Kanjeng Nabi ada di sini. Kulo kaya niku. Musyrik ya salah sing nuduh ngoten nggih. Wong ora musyrik dituduh musyrik kan sing salah sing nuduh niku. Gegabah namine. Kaya ngerti-ngerti sing musyrik kaya apa sing gegabah niku. Soale nyong terus anggar salat iki nyembah botol sing ana keringete Kanjeng Nabi. Yo keringete Kanjeng Nabi hu akbar nggih lah niku. Niku musyrik niku. Kan ora kon minyakan. Ternyata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dingendikakan dening dingendikakan dening Sidina Anas mendengar berita niku, Sidina Anas ngendika. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna. Para nabi niku teksi hidup di dalam kuburnya. Bahkan teksi melaksanakan sholat. Para nabi masih hidup fi quburihim. Silakan panjenengan buka surat Ali Imran. Sing kemutan ayat ini langsung buka nang ayatnya sing ora kemutan ya kudu telaten sekang siji tekan terakhir nggih. Kula lagi kelalen iki ayatnya niku. Apa nika? Allah Subhanahu wa taala ngendika. Ibnu Abbas di dalam Sahih Bukhari asbabun nuzul ayat niki para sahabat sedang menanyakan, ya Rasulullah,
bagaimana nih nasib saudara saya, kakak saya, bapak saya, tetangga saya, sahabat-sahabat saya yang sudah pada gugur, wafat di dalam medan pertempuran mujahidin, perang Sabil, di perang Badar, di perang apa mali? Uhud. Bagaimana nasib mereka ya Rasul sekarang? Kata Allah, ojo pisan-pisan siro pada nyono. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ojo pisan-pisan sira padha nyana terhadap piantun-piantun mulia. Qutilu kang wis padha den gugurake sapa ladina fi sabilillah ing dalam berjuang di jalan Allah. Amwata, bahwa mereka sudah pada mati. Nggak boleh. Nyono mati beroli. Syuhada disangka sudah mati, ndak boleh oleh Allah, ndak boleh. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Balik piyambake teksi pada sugeng wonten ngarsanipun Allah, bahkan masih mendapatkan rezekine Gusti. Nyono mawon boten parek. Napa mali sampai ngomong Muhammad bismati disolawati, Muhammad bismati serakal-serakal. Para masayi wismati dikhauli. Nyono mawon boten parah. Menyangka boten parah. Apa maning sampai ngomong-ngomong. Oleh siapa tidak diperbolehkan? Nyana tidak boleh. Oleh Allah, surat Al-Imran. Ngomong tidak boleh. Oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Wala takul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Ojo bisan-bisan siro ngomong, ngucap datang piantun sing pada gugur di dalam perang Sabil, bahwa dheweke wis mati. Ngomong kayak ini kok tebar. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Tetapi dirinya masih hidup, cuman wong sing ngomong-ngomong mata mati, kowe wong ora pada sadar. Wong ora sadar takoni dokter Banyumas mesti kentir. Ya seorang-orangnya edan lah. Milih dewek meriku seneng kentir, gemblung apa edan. Jadi harus ngolok-kolok Muhammad bismati kok pada serakal kentir. Orang percaya ngene maju ngene, tak mek badruke, mesti goyang setitik gini kok. Kentir, orang sadar kan kentir. Bagaimana bisa memvonis dia mati sementara Allah ngendika bal ahya'un. Bagaimana berani dengan congkaknya menuduh Muhammad sudah mati, disolawati, ditawasuli. Mereka congkak, melawan Al-Quran. Padahal jargonnya kembali kepada sunnah, kembali kepada Al-Quran. Niki yang disebut oleh Nabi pendusta, tukang bohong. Maka generasi muda NU, kader Nahdlatul Ulama, hati-hati terhadap sepak terjang mereka. Aja silo dengan gebiar mereka. Tiba-tiba terkatut-katut tekatok maring Jakarta balik ngetrok-katrok cungklong radar kededir. Borong goleti dalile langka arep nyambung maning ketrokane wis ilang. Sambung karo anduk apa selimut ya. Sambung karo selimut jebule kaya penyanyi rock. Udah takut, udah marisa salafi. Kowe katok diketok nang sisi ndi dalile. Sing katok lho monine. Sebab nang hadil izar bukan katok. Izar niku tak goleti nang kamus ora ana sing maknani katok. Indonesia tok. Nggih. Ning Arab mawon sing katoke diketok ya wong-wong bangsane wong napa nika Afghanistan pada munggah kaju sing nggone rompi diketok diketoki. Lintune ya orang biasa mawon jubah ya biasa jubah biasa ora ketok. Ngingu jenggot ya boleh lah. Kayak kulo kan wis kadung jenggoten dipenging ya tetap metu bembok. Silakan. Tapi jangan mengatakan bahwa ini loh sunnah Rasul. Rasul niku mencintai jenggot. Tapi tidak menjadikan bahwa semua harus berjenggot. Boten.
Karena ada dua asbabul wurudnya ngaten. Kejadian pertama, intelijen perang lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, pasukan kafir yang akan bertempur dengan kita semua menggunakan jubah, semua menggunakan namanya apa niki? Surban udeng-udengan. Lah nanti kalau bertempur ya Rasul, siapa yang harus kami bunuh? Bingung ya Rasul. Kata Rasul, yang tidak berjenggot yang dibunuh. Karena mereka lupa ndak punya jenggot. Walaupun wis pada udeng-udengan celokon ngunggune unta kuda sama mawon dan berjubah tapi tidak berjenggot. Bunuh yang tidak berjenggot yang pertama. Kalau itu menjadi pedoman sunnah, akeh sing mati. Di sini panggung biru gitu. Pak Woro temen ngingu titik ya Pak, lumayan ya. Mandan suwe ge matine ngene. Lah kalau itu dijadikan pedoman, matilah orang yang tidak berjenggot. Yang kedua, ketika berada di Syam, niku pedagang-pedagang yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi niku ditunggu kehadirannya. Sangat ditunggu. Sangat ditunggu. Karena apa? Jujur-jujur. Tapi orang-orang pada bingung, ini yang derekaken Kanjeng Nabi sih pedagangnya yang model kayak apa? Sebab ya kafir ya muslim sama, berjenggot, berjambung, godengan, udeng-udengan. Orang ana bedane, berjubah semua. Semua kafir, muslim, majusi, nasrani, semuanya sama. Apa kata Nabi? Dah besok kalau berangkat lagi, kumisnya dicukur. Ngomong kafir kan kumisnya yang germangan jangan lumbu, medeni banget kayak kumis kuna lumutan gitu. Maka dirajinakan dari Kanjeng Nabi. Kan dicukur kumisnya. Brewasnya tetap biasa tapi kumisnya dirajinkan. Nah niku kayak niku toh. Bukan jenggot niku menjadi sebuah identitas mengikuti sunnah yang luar biasa di mboten. Yang berjenggot, ayo kita rumah kayak kula niki. Wau ini sementen S2 2017 terakhir kula pun sementen bib. Begitu 2020 ada corona keketok. Sebab tak masker sih jangan iki. Kan khawatirnya gue menek corona, saya khawatir. Berarti kan maskernya mubadir orang anak guna nih. Ketok belah supaya ketutupan masker. Alhamdulillah selamat. Ini kan yang TV pada mati nyung sih pada urip nih ya. Alhamdulillah kan. Subhanallah nih. Jadi tanda dua niku akan datang. Kalau itu sudah lengkap 70, pasti kiamat terjadi. Pasti kiamat terjadi. Kan itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada tuh di dalam Irsyadus Sari bab tanda-tanda kiamat dipercepat. Tanda yang kedua akan terjadi sepinya masjid. Masjid akan sepi. Bulannya kemarin kan cara alam niki Allah melakukan testimoni nih. Jajal ke corona digusah kon medun maring bumi. Akhirnya kon masjid dikosongkan. Masjid dikosongkan. Sampai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, masjid-masjid hebat 3 di dunia pun ditutup oleh rajanya. Jokowi melu, tutup. Termasuk Karangmangu ditutup nggih. Sempat ditutup mbok nggih. Tutup. Geger. Langkah presiden kaya Jokowi nutupi masjid. Ki mesti wong ora duwe TV. Masjidil Haram wis ditutup gasik, Bro. Jokowi kan anu nutur Mekah. Mekah wis ditutup, melu tutup. Tutup bae lah. Di Masjidil Haram salat serekangat di Karangmangu harus 100.000 rekangat. Begitu ditutup nang Raja Salman. Baru korbane ge ngarep Rika. Kudune mangkat kajura si Dabib. Lirik nang Kanjeng Adipati ngenjang tindak nggih, ya nggih bae. Tindaknya maring nyung ora paham. Tapi tiba-tiba jaluk ke KTP, jaluk ini, jebule kon munggah kaji jadi TPHD petugas haji kabupaten. Den-deni 2 tahun malah sing ditunjuk bu siapa ya Bu. Nasib niku. Corona. Nyung mandang dendam maring corona kuwi. Oh iya. Apa? Masyaallah. Nah, begitu itu terjadi masjid kosong. Lihat, Allah sebenarnya untuk kita mengambil hikmah. Nih, kalau dikosongkan terus berarti kiamat akan cepat terjadinya.
Hanya makhluk kecil yang tidak bisa kita identifikasi saja, kita mengkosongkan masjid. Gini mboten. Nah, ketika sudah kembali ke masjid, dibuat oleh presidennya dengan aturan tata cara prokes corona, jaga jarak. Penyung makruh segandul. Oh, ora de perintah pun jaga jarak, pe musolane nyong wis pada jaga jarak. Nyong imam ning musola, makmum ning omah, ngeteti babok. Lho kok malah kon jaga jarak, akhirnya nyong metu sisan sekang musola. Nyong ya jaga jarak karo musola lah daripada sepi. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, seniki sereda alhamdulillah selangkah maning lagi. Kegiatan sing NU niku yang paling terpukul dengan corona. Jika tidak ada corona, NU medeni banget. Karena alumni PKP NU niku lho semangat-semangat itu gembos gara-gara corona. Maka subhanallah, ambil hikmahnya. Mudah-mudahan ini momentum menjadi kita lebih besar, lebih bermanfaat untuk semuanya. Dan terutama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma amin. Terima kasih yang bisa disampaikan. Karena kula nggih ketua taksi wonten setunggal malih niki tengah kali turu nggih. Mbok ngasih kebablas kan ora turu akhirnya nggih nyun pangapunten sing kathah. Allahul muwaffiq lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.